Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Maya Afidata di YouTube My Edutainment TV channel. Ya, hari ini kita mau membahas tentang makna doa. Ya, kita sudah berdoa, tapi kenapa sih Allah belum mendengarkan atau mengabulkan doa kita? Langsung aja ya. Aku sudah berdoa, tetapi kenapa Allah tidak menjawab doaku? Ya, pertanyaan itu sering ya terjadi di dalam diri kita. Tanpa kita sadari, sebagai manusia seringkali mengabaikan doa. Artinya gimana nih? Ya, artinya kita gak sadar nih kalau kita nggak benar-benar paham makna sebenarnya dari berdoa itu sendiri. Yang kita tahu, kita berdoa untuk menjalankan kewajiban kita dalam beribadah atau sebuah permohonan apa yang kita ajukan kepada Yang Maha Pencipta. Ya, sehingga doa yang kita lakukan pun akhirnya jadi ya seperlunya aja, seperlunya kita mintanya apa. Selanjutnya setelah apa yang kita dapat dikabulkan, kita jadi tak acuh lagi, jadi lupa lagi sama berdoa sama Allah. Jadi kayak nggak pernah dengan sebenar-benarnya kita menghadirkan hati kita kepada Allah. Selama ini pernah nggak sih sungguh-sungguh berdoa kepada Allah? Pernah nggak meneteskan air mata kepedihan kepada Allah? Pernah nggak mengenal dirimu sendiri di hadapan Allah? Pernah berdoa, ngobrol, atau berkomunikasi dari hati ke hati dengan Allah? Lalu, apa makna dari doa itu sendiri? Ya, berdoa itu memang berarti kita menyampaikan apa isi hati kita kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah, memahami kehendaknya, berkomunikasi dengan Allah secara hati ke hati ya. Ya, kita bisa melalui kita membaca kitab suci Al-Quran ya dalam bahasa Indonesia, atau kita berzikir, itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Terus kita merasa lebih dekat lagi sama Allah, merasa bahwa Allah itu ada dan selalu ada di dekat kita. Allah itu selalu mengawasi setiap pergerakan kita, setiap apa yang kita lakukan. Terus hatimu merasa jauh lebih tenang, damai, dan kamu selalu bersyukur, merasakan betapa indahnya ketika kamu sedang bersama Allah, berkomunikasi sama Allah. Kamu merasa bahwa tidak ada apapun dalam hidup ini yang lebih berharga atau lebih penting daripada kamu mengasihi dan mencintai Allah, termasuk juga pada sesama dan alam semesta ini. Pernah nggak kamu berdoa dengan cara seperti itu? Ya, semoga kita dapat ya memanjatkan doa yang benar setiap hari, yang memang secara heart to heart, hati ke hati, yang ngobrol sama Allah. Ini bukan soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan kebutuhan batin kita akan Allah itu sendiri, hadirnya di dalam hati kita dan kehidupan kita yang mampu kita rasakan dengan sebenar-benarnya. Ketika Allah tidak langsung menjawab permohonan-permohonan dari doa kita, bisa jadi Dia atau Allah ingin kita lebih tekun lagi dalam berdoa. Allah ingin tahu seberapa sabar, seberapa besar iman kita saat menunggu jawaban dari Allah. Dan Allah menjawab lewat apapun yang di sekeliling kita ya, ketika Allah sudah ingin menjawab doa kita. Karena itu kita harus peka terhadap pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita ketika Allah sedang berbicara dengan kita.
Ya, mintalah kepada Allah agar kita selalu diberikan kepekaan itu, supaya kita tahu ya kapan nih Allah sedang berkomunikasi sama kita, supaya kita tahu kapan bagaimana Allah menyampaikan pesannya untuk kita. Karena banyak hal ya, banyak cara yang bisa Allah lakukan untuk memberikan pesan itu kepada kita. Contohnya begini, Allah bisa menjawab pertanyaan kita melalui apa yang disampaikan oleh orang tuamu misalnya, atau kata-kata yang tiba-tiba muncul dari mulut sahabatmu, pasanganmu, atau tiba-tiba dengar ceramah, kok ini kayaknya pertanyaan yang sedang aku tanya ya, apa yang sedang aku pikirkan ya. Atau kamu nonton TV, dengar radio, atau nonton sinetron atau apa, kok kayaknya ini nyambung ya sama hidup aku ya. Karena itulah belajar lebih peka, dari situ Allah seringkali bicara kepada kita ya melalui cara-cara yang seperti itu. Ya, karena itu belajar untuk lebih peka lagi dalam menerima pesan yang Allah sampaikan untuk kita. Selain tekun dalam berdoa, kamu juga harus mengimbangi dengan tetap berusaha. Ya, tetap harus usaha ya untuk mendapatkan apa yang kamu impikan tersebut. Doa dan usaha itu wajib. Contohnya ya, ketika kamu ingin mendapatkan jodoh, tapi kamu menutup diri dari pergaulan, atau kamu tidak berusaha untuk tampil yang menarik gitu ya, membuat pasangan lawan jenis itu menarik kalau melihat kamu, atau apalah pokoknya usaha gitu ya. Atau mungkin contoh lain, kamu pengen dapat diterima di perusahaan yang terkenal gitu ya, tapi kamu nggak mau berusaha untuk membuat karya yang baik, atau belajar cara interview yang baik bagaimana, bikin surat lamaran kerja yang baik kayak gimana gitu ya. Terus penampilan kamu supaya good looking, eye catching, itu bagaimana ya, sama aja gitu loh. Jadi dari kamunya sendiri pun harus melakukan satu usaha selain kamu juga berdoa. Jadi bersungguh-sungguh dalam berdoa dan carilah ridho Allah untuk keberkahan. Jadi itu my friend, jangan lupa untuk kita paham dulu maksud dari kita berdoa itu apa, dan makna dari doa itu sebenarnya apa sih gitu. Dan tetap berusaha pastinya. Oke my friend, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan jangan pernah lepas untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berusaha, karena Allah pasti dengar dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dukung terus My Edutainment TV channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.